Halo semuanya, di sini adalah paradigma tentang pendidikan yang ada di Denmark. Profil negara Denmark, kita mulai membahas tentang negaranya terlebih dahulu. Negara ini terletak di Eropa bagian utara atau di Skandinavia dan ibu kotanya terletak di Copenhagen. Wilayah otonomi Denmark ini Greenland dan Kepulauan Faroe. Pemerintahannya yaitu monarki dengan sistem parlementer. Kemudian kependudukannya di Denmark atau Danes dan imigran beserta keturunannya. Lalu komoditi yang unggul di Denmark ini yaitu jasa industri, manufaktur, dan kimia. Nah, Denmark ini dapat dilihat peta dari negara Denmark cukup luas. Lalu jenjang pendidikan di negara Denmark ini terdiri dari 4, yaitu pra-pendidikan dasar, biasa disebut dengan vuggestue, daycare, atau tempat penitipan anak, usianya dari setengah tahun hingga 3 tahun. Kemudian børnehave atau taman kanak-kanak, usianya yang bisa masuk di jenjang ini 3 hingga 6 tahun. Lalu pendidikan dasar di usia 7 hingga 16 tahun, sekolah negeri atau Volksskole dan swasta. Terdiri dari kelas 1 hingga kelas 9 dan terdapat pilihannya itu 10 kelas. Nah, terdapat kelas 0 sebagai peralihan dari TK ke pendidikan dasar. Lalu ada pendidikan menengah atau gimnasium SMA. Kemudian ada sekolah tingkat gimnasium, vocation education. Lalu pendidikan tinggi ada pendidikan profesi akademi dengan durasi pendidikan 2 hingga 2,5 tahun. Lalu ada sarjana profesi, University College 3 hingga 4,5 tahun. Lalu juga ada University atau Research Based Education Bachelor, Master, and PhD itu untuk pendidikan tingginya. Nah, sistem pendidikan mode belajar untuk anak di Denmark itu sejak tahun 2004 ada pengaturan PAUD Denmark harus bekerja pada pembelajaran anak-anak berdasarkan kurikulum pedagogis, kualitas tinggi dari ECEC, serta nyata membawa pengaruh positif terutama pada anak-anak yang berasal dari orang tua yang tidak mampu dan stimulus untuk mendukung anak ini segera melakukan kegiatan belajar pada jenjang sekolah yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, di Denmark sendiri, ini kan merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi paling rendah. Jadi, negara Denmark ini memiliki orang-orang yang ada di pemerintahan itu mereka patuh, jujur, tidak pernah korupsi, sehingga negaranya maju dan pengelolaan APBN negaranya bisa tersalurkan baik melalui aspek pendidikannya, kemudian aspek kesejahteraan, aspek sosial, kesehatan di Denmark ini sangat luar biasa. Kemudian kurikulum pedagogis ini disiapkan berdasarkan landasan pedagogis umum bagian 8 Undang-Undang tentang Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini. Unsur-unsur dalam landasan pedagogis ini umumnya yang pertama ada pandangan anak, formasi, bermain, sedang belajar, komunitas anak, lingkungan belajar, kerjasama dengan orang tua, dan anak-anaknya renta. Kemudian kurikulum pedagogis disusun berdasarkan 6 tema, yaitu pengembangan pribadi, perkembangan sosial, komunikasi bahasa, tubuh indera gerak, alam, kemudian ada budaya, estetika, dan komunitasnya. Dan pendidikan di Denmark ini juga sangat singkat. Bahkan untuk hari kerja di Denmark ini hanya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Jumat, Sabtu, Minggunya biasanya itu digunakan untuk kegiatan yang berada di luar sekolah, terutama bagi mereka yang membutuhkan kursus. Mereka bisa bekerja ataupun mengikuti kursus di hari-hari libur itu. Dengan kemajuan teknologi yang di Denmark juga sangat mendukung sumber daya manusia untuk mengembangkan keterampilan dan potensi yang mereka miliki. Kemudian sistem pendidikan dan model belajar.
Untuk pendidikan dewasanya, di Denmark tadi kan sudah disebutkan bahwa ada akademi profesi itu 2 hingga 2,5 tahun, kemudian profesional pendidikan tinggi 3 hingga 4,5 tahun, program bachelor, master, dan ada juga program PhD. Nah, kalau untuk orang dewasa, model belajarnya itu sangat fleksibel dan terbuka. Mungkin orang dewasa memilih jenis pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk belajar pada waktu yang tepat sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Nah, contoh pembelajaran di Denmark itu misalkan ada konspirasi sistem pendidikan Denmark dan di Indonesia. Jika di Denmark itu tidak ada pungutan biaya untuk semua jenjang pendidikan. Ya karena tadi alasannya APBN negara itu atau anggaran-anggaran yang telah disusun itu teralokasikan dengan baik. Tidak ada beberapa oknum yang mengkorupsi uang pendidikan sehingga uangnya tersalurkan pembangunan pemerataan untuk fasilitas sekolah, untuk sumber belajar, untuk misalkan jaringan internet dalam skala besar sekolah itu juga bisa terpenuhi karena uangnya tadi tersalurkan dengan rapi dan tidak ada beberapa calo-calo. Lalu Denmark juga memberikan pemberlakuan ujian serentak di seluruh negeri bagi seluruh calon lulusannya. Kemudian tidak ada seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi menggunakan nilai hasil ujian akhir sekolah. Sedangkan di Indonesia masih banyak sekali pemungutan biaya pendidikan, kemudian pemberlakuan biaya yang sangat memberatkan bagi siswa, lalu memberlakukan ujian secara serentak, namun diperuntukkan untuk masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Lalu untuk masuk dalam perguruan tinggi pun di Indonesia sendiri masih ada tes, misalkan dari segi nilai rapot SNMPTN, terus untuk dari segi nilai tes ada UTBK atau SNBT, lalu ada seleksi mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian kesimpulan dari pemaparan ini tadi yaitu sistem pendidikan di Denmark memberikan kebebasan bagi anak untuk melakukan eksplorasi secara langsung, melatih kemandirian, kemudian juga membangun kesederhanaan atau rutinitas habitualnya itu sesuai dengan usia perkembangan mereka. Jadi mereka itu tidak dewasa dini gitu. Nah, seperti membaca buku dan menulis itu tidak diajarkan pada masa prasekolah dan taman kanak-kanak, tetapi dapat diajarkan pada saat mereka itu berusia 7 tahun atau sekolah dasar pada pendidikan formal. Lalu pada aspek kognitifnya, pendidikan di Denmark mengembangkan melalui program permainan, play and learning. Jadi mereka itu bermain dan berlatih, bereksperimen melalui media pembelajaran, melalui beberapa dorongan dari pendidiknya ataupun gurunya. Kemudian ada menekankan pengembangan dan kepribadian dan dominasi pada aspek afektif. Jadi untuk meningkatkan karakternya, jujur, gotong royong, spiritual, tanggung jawab, itu tadi harus diutamakan. Selanjutnya, saran untuk Kemendikbud bersama pendidik dapat mengadakan diskusi terbuka terkait gambaran sistem pendidikan di negara lain. Misalkan ini tadi kita membahasnya tentang Denmark, seperti melakukan studi banding. Kemudian juga pemerintah dan lingkungan sekolah dapat menyediakan fasilitas yang menunjang pembelajaran, terutama di daerah-daerah khusus, supaya mereka merasakan bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Lalu pemerintah itu dapat menetapkan regulasi dan memberikan program pendidikan dengan biaya yang lebih murah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak-anak yang tidak bersekolah itu karena pendidikan di Indonesia itu mahal, biayanya sekolah sangat mahal. Kemudian meningkatkan awareness terkait pentingnya pendidikan kepada orang tua dan masyarakat. Lalu siswa dapat lebih menerapkan sistem collaborative learning dan tutor sebaya sehingga mereka dapat bekerja dengan teman sebayanya, melakukan kegiatan eksperimen, penelitian dengan temannya itu dengan sangat aktif dan kolaboratifnya itu ada, tidak individual seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan pemaparan pendidikan yang ada di Denmark mulai dari jenjang
kelas 0 hingga kelas pendidikan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.